Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai DHCP server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Peta konsep DHCP server, konsep kerja DHCP server, setup DHCP server, sama DHCP relay. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah jenis protokol yang bekerja pada sisi klien atau server secara otomatis menyediakan IP address komputer melalui IP address host, subnet mask, gateway, dan alamat DNS server. DHCP server adalah jenis layanan pada komputer server sebagai penyedia pengalamatan IP address dan memberikan secara otomatis kepada setiap klien yang melakukan request IP address melalui DHCP klien. Cara kerja DHCP server yang pertama, ketika komputer klien dinyalakan dan fitur DHCP klien diaktifkan dalam sebuah koneksi jaringan lokal, maka klien akan membroadcast permintaan DHCP discover yang bertujuan mencari keberadaan DHCP server dalam jaringan lokal. Proses ini disebut sebagai IP less request. Kemudian yang kedua, paket DHCP discover akan diteruskan dan di-broadcast secara menyeluruh ke semua host dalam jaringan, baik melalui switch maupun hub atau router. Kemudian cara kerja yang ketiga, server DHCP yang sedang dalam kondisi aktif atau listen akan menerima paket DHCP discover tersebut. Kemudian server akan memeriksa dalam layanan apakah masih tersedia IP address atau tidak berdasarkan konfigurasi yang telah diset sebelumnya. Jika masih tersedia, maka server akan menyimpan alamat tersebut agar tidak digunakan komputer lain. Kemudian paket dikirim kepada klien atau sering disebut sebagai paket offer atau DHCP offer. Paket tawaran tersebut mengandung beberapa informasi seperti alamat host, subnet mask, alamat DNS, server WIN, NTP, router, dan lain sebagainya. Pada tahap ini sering disebut sebagai IP less offer. Kemudian yang berikutnya, cara kerja DHCP server, klien akan mengirim paket request atau DHCP request sebagai tanda bahwa tawaran pengalamatan tersebut dibutuhkan. Proses ini sering disebut sebagai tahapan IP less selection. Kemudian, cara kerja yang kelima, server kemudian meresponnya dengan mengirim kembali paket ACK atau sering disebut DHCP ACK untuk mengkonfirmasi bahwa permintaan klien telah disetujui dan telah diberikan dalam jangka waktu tertentu atau dikenal dengan tahapan IP less acknowledge. Kemudian berikutnya, apabila IP DHCP yang disewa oleh klien telah selesai atau expire, maka akan dikembalikan kepada server. Mekanisme ini disebut sebagai last period. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. DHCP govern, DHCP offer, kemudian DHCP offer kepada klien, DHCP cover permintaan kepada router, DHCP request apakah tersedia tidaknya IP dari server, apakah telah digunakan oleh komputer lain. Untuk konfigurasi mari kita lihat berikut. Untuk mengkonfigurasi DHCP server, kita menggunakan Oracle VirtualBox. Ada dua, yaitu router OS sebagai DHCP server, kemudian Windows 7 sebagai DHCP client. Untuk router OS, kita konfigurasi networknya. Internal network ini yang adaptor terhubung kepada Windows 7, kemudian adaptor bridge itu terhubung kepada
TP-Link wireless ini yang ada di GUES, itu yang terhubung kepada internet. Kemudian konfigurasi pada Windows 7, pada network kita pilih internal network, ini yang terhubung kepada router OS, sehingga antara router OS dan Windows 7 itu terhubung. Untuk meremote atau mengkonfigurasi router OS yang berbasis CLI ini, kita akan remote melalui aplikasi Winbox. Langsung saja, yang pertama yang harus kita buat adalah IP dari server. Kita klik IP, kemudian ke address, kemudian tambahkan IP. Kita ketikkan IP-nya 10.10.10.1/24. ini menggunakan 256 host, yang artinya seperti itu. Untuk interface-nya kita pilih interface Ethernet 1 yang terhubung kepada Windows 7. Setelah ini klik apply, kemudian OK. Selanjutnya, setelah penggunaan IP address, memberikan IP kepada Windows 7 dengan cara klik IP, kemudian DHCP server, kemudian klik DHCP, kemudian DHCP setup. Kita pilih IP yang telah kita isi, yaitu IP Ethernet 1. Setelah ini next, kemudian next, kemudian gateway-nya next. Kemudian ini rentang IP-nya, 2/254. Kita bayangkan bahwa klien kita banyak, ada 254 komputer seperti itu. Kemudian DHCP server ini dari ISP yang diberikan. Kemudian ini last time tadi, waktu penggunaan atau waktu penyewaan kita isi 1 day, artinya 1 hari, 10 menit. Ketika sudah oke, maka selanjutnya adalah kita cek dari sisi Windows 7. Nah, dari sisi ini apakah IP yang digunakan sudah ada atau belum. Nah, tadi sebelumnya belum ada, sekarang cek detail. Nah, ini sudah menerima IP 10.10.10.253 yang didapat dari DHCP server. Seperti itu. Nah, ini tanda sudah aktif dari Windows, dan ini IP 253 dari router sudah terdeteksi, kemudian dari sisi Windows sudah ada. Nah, apabila sudah seperti ini, maka IP DHCP server sudah berhasil didistribusikan kepada klien. Kita coba untuk koneksi ke internet, apakah link virtualnya menyala. Kita coba Google. Nah, inilah tampilan dari klien, bahwa klien sudah mendapatkan DHCP, kemudian dapat akses ke internet. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat mengenai bab materi DHCP server. Selanjutnya silahkan mengerjakan kuis. Setelah menyimak video pembelajaran, selanjutnya Anda mengerjakan kuis. Kuis nomor 1, sebutkan manfaat dari DHCP server. Kemudian yang kedua, sebutkan tahapan langkah konfigurasi DHCP server. Kemudian jawaban tersebut dapat Anda kirim melalui email mzainal007@gmail.com. Kemudian dengan format subjek, nama, dan kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan menyimak video administrasi sistem jaringan dengan bab materi DHCP server. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.